2104126 kelas C3 angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Evangelista Marcella Setiana Syoro dengan NIM 2106 1104 0109. Perkenalkan, nama saya Michelle Beauty Irfania Rerungan dengan NIM 2106 1104 0117. Bagian A, proses map atau peta proses. Nah, proses map ini sebenarnya apa sih? Proses map adalah representasi gambar dari proses bisnis di mana aliran aktual dan urutan peristiwa dalam proses disajikan dalam bentuk diagram, yakni awal proses, langkah-langkah dalam proses, dan akhir proses. Proses map menjadi cara yang paling populer untuk mewakili proses bisnis, terutama saat organisasi menjalani rekayasa ulang proses bisnis. Nah, pada proses map ini terdapat 5 simbol yang digunakan, yakni yang pertama yaitu bentuk oval. Nah, bentuk oval ini digunakan untuk menggambarkan awal dan atau akhir dari sebuah proses. Yang kedua, bentuk segi empat. Bentuk segi empat ini menggambarkan kegiatan atau aktivitas yang terjadi dalam proses. Biasanya hanya satu arah panah yang keluar dari segi empat, tetapi bisa banyak panah mengarah ke segi empat tersebut. Kemudian yang ketiga, bentuk diamond. Nah, bentuk diamond ini menggambarkan keadaan di mana di dalam proses tersebut harus membuat sebuah keputusan. Nah, biasanya ini keputusannya berupa ya atau tidak, tapi tidak selalu hanya ya atau tidak. Kemudian yang keempat, arah panah. Arah panah ini menggambarkan arah proses tersebut. Kemudian yang kelima, terakhir, lingkaran yang di dalamnya ada satu huruf atau angka. Nah, simbol ini digunakan sebagai konektor. Konektor ini digunakan ketika dalam proses ada jeda. Jadi konektor ini digunakan pada awal dari jeda tersebut dan digambar lagi pada saat prosesnya akan dilanjutkan. Pada contoh kasus di video ini diketahui bahwa seorang mahasiswa yang bernama Kim Sheridan melakukan pembayaran berupa cek untuk layanan parkir di tempat pendidikannya. Nah, proses dari layanan parkir tersebut yaitu pertama, mahasiswa membuat cek. Kemudian di bagian layanan parkir YTC, karyawan tentu saja menerima cek yang telah mahasiswa tersebut buat. Nah, kemudian setelah menerima cek tersebut, dibuatlah stiker parkir dan tanda terima pembayaran serta salinan cek. Nah, stiker parkir dan tanda terima pembayaran akan dikirimkan kepada mahasiswa yang telah membuat cek mahasiswa-mahasiswa yang telah membuat cek. Kemudian, setelah itu, layanan parkir YTC menyiapkan daftar cek harian yang diterima. Nah, cek tersebut kemudian disahkan dan didebitkan di bank. Nah, balik lagi ke layanan parkir YTC, kan tadi sudah dibuat salinan cek. Nah, salinan ceknya itu salinan cek yang telah dibuat sebelumnya akan disimpan dalam file yang mana diurutkan sesuai nama belakang. Kemudian ada arah panah ke lingkaran dengan huruf M. Itu merupakan jeda. Kenapa saya menggunakan huruf M? Karena pada soal tertulis bahwa once each month the YTC Parking Services Office Manager reconciles the bank statement. Jadi manajer melakukan rekonsiliasinya 1 kali per bulan. Nah, kemudian karena berarti ada jeda kan, bisa langsung. Nah, jadi kemudian setelah kurang lebih 1 bulan, pokoknya dilakukan rekonsiliasi bank yang mana datanya diambil dari file dan juga dari bank.
Bagan alir dokumen adalah bagan alir yang menunjukkan arus dari laporan dan formulir termasuk tembusan-tembusannya. Bagan alir dokumen berfungsi untuk menggambarkan alur sebuah program dari setiap prosesnya. Fungsi lainnya yaitu menempatkan atau menyederhanakan penjelasan dari proses yang ada. Dengan begitu, alir program akan lebih mudah untuk dipahami oleh semua orang. Berikut adalah contoh studi kasus bagan alir dokumen. Jika dilihat dari gambarnya, terdapat 4 tokoh atau unit yang berperan dalam gambar tersebut, yang dimana A adalah seorang mahasiswa yang bernama King Sheridan, B adalah kampus YTC, C adalah kantor layanan parkir YTC, dan D adalah bank. Prosesnya dimulai dari A dengan simbol terminal. Arti dari simbol terminal yaitu awal atau akhir flowchart. Di sini kita tahu bahwa A adalah awal dari terjadinya proses. Kemudian A membayar hak istimewa parkir ke B atau kampus YTC, yang dimana simbol yang digunakan adalah simbol manual operation. Arti dari simbol manual operation yaitu pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. Di sini kita tahu bahwa A membayar hak istimewa parkir ke B secara manual atau tanpa menggunakan komputer. Dan di bawahnya terdapat kalimat setiap semester dengan simbol annotation. Arti dari simbol annotation yaitu penjelasan atau komentar tambahan. Jadi, artinya A membayar hak istimewa parkir ke B setiap semester. Lalu terdapat huruf A dengan simbol konektor di kolom C atau kantor layanan parkir YTC. Simbol konektor digunakan untuk menghubungkan simbol yang berjauhan di halaman yang sama. Karena kolom A dan kolom C berjauhan, maka kita menggunakan simbol ini untuk mempermudah dan tidak terlihat acak gambar prosesnya. Kemudian A menulis cek sebesar 150 ke C, yang dimana cek 150 tersebut ditulis pada hari Rabu sebelum seminggu dari semester baru. Kita lihat lagi di kolom D atau bank, terdapat gambar dan kalimat yang menunjukkan bahwa A menulis nomor induk mahasiswa di baris memo cek di D, dan kemudian ceknya dikirim ke C dengan simbol yang digunakan adalah simbol dokumen. Arti dari simbol dokumen adalah input atau output yang berasal dari dokumen dalam bentuk kertas. Jadi artinya cek tersebut dikirim dalam bentuk dokumen atau kertas. Kemudian setelah diterimanya cek dan adanya cek 150, maka C mengeluarkan stiker parkir semester berjalan dan tanda terima dalam bentuk dokumen. Kemudian stiker dan tanda terima dikirim ke A, dan dari situ C mulai membuat daftar cek harian berdasarkan tanggal dalam bentuk dokumen. Kemudian ceknya difotokopi dan dijadikan file berdasarkan nama belakang siswa. Lalu C membuat A file parkir, kemudian file tersebut dimasukkan ke simbol offline storage. Arti dari simbol offline storage adalah menyimpan data ke media tertentu. Jadi artinya data file tersebut disimpan ke suatu media. Jangan lupa lihat kembali kolom A, yang dimana A juga mendapatkan A file parkir di C. Lalu C melakukan rekonsiliasi bank sekali setiap bulan dan proses sistem ini selesai. Kita masuk pada diagram alir data atau data flow diagram dengan singkatan DFD. Ini digunakan oleh sistem profesional untuk menunjukkan desain logis dari sistem. Keuntungan DFD adalah mereka hanya menggunakan 4 simbol yang telah dijelaskan pada video sebelumnya. Berikut adalah contoh diagram alir data. Penjelasannya sebagai berikut. Ada sebuah layanan parkir YTC di sebuah perguruan tinggi teknik York. Aplikasi ini digunakan para siswa sebagai sarana untuk membayar parkir di perguruan tinggi teknik York. Para siswa atau konsumen membayar parkir ke layanan parkir YTC dengan tahapan sebagai berikut. Dari konsumen, anak panah menghadap ke memo cek, karena konsumen menulis cek dengan menulis nomor induk siswa ke memo cek. Kemudian, anak panah dari memo cek ke layanan parkir YTC karena cek yang mereka tulis akan disimpan di layanan parkir YTC. Lalu setelah disimpan di layanan parkir YTC, anak panah mengarah ke petugas kantor pelayanan, karena petugas kantor akan mengeluarkan stiker parkir dan tanda terima. Setelah itu anak panah dari petugas kantor pelayanan ke konsumen, karena stiker parkir dan tanda terima akan diberikan kepada konsumen atau seluruh siswa perguruan tinggi teknik York. Dan anak panah konsumen membayar parkir di layanan parkir YTC. Kemudian kita balik ke memo cek. Cek yang dibuat tadi di memo cek, anak panah menghadap ke bank karena akan disahkan dan disimpan cek tersebut. Kemudian layanan parkir YTC mengarah ke bank karena akan melakukan rekonsiliasi bank.